Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, untuk pasangan suami istri, berhubungan intim memiliki saat-saat tertentu untuk meningkatkan kepuasan. Salah satunya berhubungan intim setelah sholat subuh. Sebuah studi terhadap 1.000 orang yang dilakukan oleh Forza Supplements menemukan bahwa waktu terbaik untuk berhubungan intim adalah sekitar pukul 7:30 pagi. Para peneliti menyimpulkan bahwa hubungan suami istri di pagi hari memiliki banyak manfaat. Salah satunya karena dapat melepaskan endorfin yang menurunkan tekanan darah dan mengurangi stres, serta dapat menjadi aktivitas pagi yang menyenangkan dan meningkatkan mood sepanjang hari. Jika berhubungan intim setelah sholat subuh memiliki manfaat untuk kesehatan, bagaimana dengan pandangan Islam? Simak penjelasannya di sini. Dalam Islam, masalah waktu untuk berhubungan intim tidak memiliki patokan tertentu. Asalkan tidak berlebihan dan harus dalam keadaan suci setelah melakukannya saat akan memasuki waktu sholat dengan melakukan mandi wajib. Dalam Islam, banyak juga pasangan yang berhubungan intim setelah sholat subuh. Sebab, dari sholat subuh ke sholat zuhur memiliki durasi waktu yang panjang sebelum diharuskan mandi wajib. Dalam jeda waktu itu, seseorang bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa tanpa harus melakukan mandi wajib. Sebab, pada dasarnya berhubungan intim setelah sholat subuh justru memberikan beberapa keuntungan. Yakni seseorang mendapatkan pemuasan hasrat biologis, namun masih tetap beraktivitas karena memiliki kelonggaran waktu yang lebih panjang dibanding waktu-waktu lainnya di siang hari sebelum mandi wajib. Terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan bagaimana kebiasaan orang soleh masa silam dalam memilih waktu untuk melakukan hubungan intim. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, 3 waktu aurat. 3 waktu aurat yang dimaksudkan ini adalah sebelum subuh, siang hari waktu zuhur, dan setelah isya. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik dewasa di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya." Itu adalah 3 waktu yang biasanya aurat terbuka bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka sering keluar masuk menemuimu. Sebagian kamu memang sering keluar masuk atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nur ayat 58. Diriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan menceritakan sebab turunnya ayat ini. Ada pasangan suami istri di kalangan Ansor yang sering membuatkan makanan untuk Rasulullah. Suatu ketika budaknya masuk ke kamar menemui mereka tanpa izin di waktu yang mereka tidak sukai untuk ditemui. Sang istri pun melaporkan kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, betapa buruknya sikap orang ini. Dia menemui seorang perempuan ketika dia sedang berduaan bersama suaminya dalam satu selimut." Kemudian Allah menurunkan ayat di atas. Tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua, setelah tahajud, Rasulullah memiliki kebiasaan tidur di awal malam. Hal ini dilakukan untuk bisa bangun di pertengahan atau sepertiga malam terakhir dan melakukan salat tahajud. Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah mendekati istrinya setelah tahajud. Dari Al-Aswad bin Yazid, bahwa beliau pernah bertanya kepada Aisyah tentang kebiasaan sholat malam Rasulullah. Aisyah berkata, Rasulullah tidur di awal malam, kemudian bangun tahajud. Jika sudah memasuki waktu sahur, beliau salat witir, kemudian kembali ke tempat tidur. Jika beliau ada keinginan, beliau mendatangi istrinya. Apabila beliau mendengar azan, beliau langsung bangun. Jika dalam kondisi junub, beliau mandi wajib. Jika tidak junub, beliau hanya berwudu kemudian keluar menuju sholat jamaah. Hadis riwayat An-Nasai dan disahihkan Al-Albani. Berdasarkan keterangan dari Aisyah tersebut, sebagian ulama lebih menganjurkan agar hubungan intim antara suami istri dilakukan di akhir malam setelah tahajud dengan beberapa pertimbangan. Mendahulukan hak Allah dengan beribadah kepadanya dalam kondisi masih kuat. Kemudian, menghindari tidur ketika junub karena bisa langsung mandi untuk salat subuh. Dan di awal malam umumnya pikiran penuh, dan di akhir malam umumnya pikiran dalam keadaan kosong.
Berhubungan intim setelah sholat subuh merupakan pilihan personal yang dapat dipertimbangkan oleh pasangan suami istri dalam konteks kehidupan hubungan suami istri mereka. Namun, terdapat beberapa manfaat yang mungkin bisa dipertimbangkan ketika memutuskan waktu untuk berhubungan intim, termasuk setelah sholat subuh. Seperti kesegaran fisik dan mental, waktu privat, konsentrasi penuh, kesehatan fisik dan dapat menjadi cara bagi pasangan untuk memperkuat ikatan emosional mereka. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.